sudah menguasai beberapa bahasa internasional, diantaranya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Mungkin itu biografi beliau. Sebelum kita masuk ke materi, agak baiknya kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Siap untuk acara hari ini? Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pertama, penyampaian materi sesi pertama oleh Ustaz Supri Adnan Sangadi, SSI MSI, Hafizullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang sebelumnya saya seperti saya hormati santai saja ya. Kita tidak terlalu jadi apa yang disampaikan oleh moderator itu sebenarnya benar, sebenarnya berbeda. Kalau ahli sebenarnya ya masih pelajar lah, masih pelajar. Spesifikasi keilmuannya, keilmuan itu di bidang statistik, analisis data spasial. Data spasial itu data yang berkaitan dengan peta. Mengurus fakultas dalam jurusan ya, saya teringat kuliah dulu. Beginilah saya dulu bersemangat dengan teman-teman seperti teman-teman mahasiswa. Jadi aktivis, menjadi penggerak kegiatan-kegiatan itu akan terasa sangat beda setelah kamu keluar dari lulus. Kemudian yang saya cintai dan yang saya banggakan adalah itu mahasiswa serta seminar di pagi hari ini. Ya, kita berharap dengan adanya kegiatan ini kita kemudian mendapatkan manfaat yang banyak. Jadi langsung mulai berapa sesi? Dua sesi. Semoga yang lama ya. Kita selesaikan satu sesi. Kalau enggak ya 2 sesi. Jadi kita mulai dengan kenapa sih harus ada pelatihan berpikir. Kata berpikir ini kita semua sudah dengar dan sudah tahu ya. Tapi ironisnya, kebanyakan manusia ketika ada masalah, yang dilakukan apa? Ada yang bersabar, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang benar sesuai dengan perintah agama atau sesuai dengan rasionalitas dia. Ada yang tidak bersabar. Banyak. Ada orang yang tadinya sehat, bugar, ya, jasad dan raganya itu sehat, ya, jasmani dan rohaninya sehat. Dikasih cobaan oleh Allah. Kemudian apa? Depresi. Orang tuanya memberikan persyaratan harus punya SK PNS dulu baru kamu bisa menikah. Apa yang terjadi? Kawan itu depresi. Nauzubillah. Maka kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah, kemampuan berpikir analisis kreatif untuk memecahkan masalah adalah sebuah urgensi dalam hidup. Zaman sekarang ini, sebagian ustaz mengatakan ini zaman fitnah. Banyak masalah. Ikan
dengan perahu tadi, ya. Alamnya masih asri dan indah. Saya mengingat masa-masa itu adalah masa terindah dalam hidup yang mungkin antum nggak punya. Jadi zaman itu, anak-anak di zaman itu, seusia saya di zaman itu, problemnya tidak sama dengan anak-anak zaman sekarang. Anak-anak di zaman sekarang, bahkan kita baca berita di Gunung Kidul itu ada sebuah kejadian, ada anak yang gantung diri, bunuh diri karena untuk belajar online dia tidak punya pulsa HP. Bunuh diri dia. Di zaman anak dulu ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Terus kita main di laut, main di darat, di hutan atau apa gitu, asik gitu. Kita menikmati hidup. Zaman sekarang anak-anak, oleh karenanya itu kemampuan untuk menganalisis, untuk berpikir kreatif adalah sebuah tuntutan. Kedepan itu, dan bahkan sekarang sudah terjadi, orang tidak lihat lagi bagaimana jasa kamu lulusan dari mana, dari universitas ternama atau universitas yang ada di Indonesia Timur sana. Bukan kayak gitu. Sekarang ini tidak itu lagi. Apalagi sekarang mau S1, S2, S3 gampang. Tidak sesuai zaman dulu. Kalau zaman dulu orang harus punya resilience, jadi harus punya kemampuan daya upaya, daya juang, resilient. Cari buku susah, apalagi waktu aku kuliah S1 di Maluku Utara itu cari buku susah. Internet 1 jam itu di zaman itu 15.000. Daya juang. Kalau sekarang 4G di tangan saudara-saudara dan tangan saya, ada 4G bahkan 5G. Tapi ingat, ada paradoksal teknologi dan sains. Semakin teknologi dan sains itu maju, maka manusia semakin stres. Maka harus ada itu. Nanti akan kita bahas itu semua dan kita akan apa sih kering-keringnya? Bahwa yang kurang dari kita sekarang adalah pendidikan yang di dalamnya itu memuat aktivitas berpikir. Ya. Ini referensi ini yang bahasa Arab ini saya kira insya Allah Anda sudah harus tahu ya, Al-Quran. Kemudian karena untuk santri pasti Anda sudah tahu ya, lafaz kitab tauhid kan Anda harus minimal sudah pernah mendengar dan Anda sudah atau maksimalnya sudah bisa membacanya dan sudah memahaminya. Kenapa harus ada fondasi tauhid? Kita pasti mengalami banyak kendala. Setelah kita memiliki tauhid yang bagus, maka kita seyogianya memiliki ilmu-ilmu usul fikih. Kita tidak seperti robot. Itu karena itu saya pernah alami. Ketika kita tidak memiliki pengetahuan tentang usul fikih, maka hidup kita itu kaku seperti robot.